memahami tubuh, jiwa, nyawa, dan roh manusia. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS dari Gereja Allah Gaifu. Memahami tubuh, jiwa, nyawa, dan roh manusia. Bapak Ibu Saudara, hampir semua tidak ngerti ya. Di luar sana selalu mengatakan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh supaya cocok dengan Tritunggal. Sebagaimana manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Pengajaran super sesat ya. Manusia itu tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Ya, tubuh itu terdiri dari daging dan tulang. Ya, tubuh itu daging dan tulang, iya Pak, paham. Jiwa itu otak dan hati untuk nalar, daya nalar dan emosi ya, daya pikir, kemudian itu otak dan hati, itu jiwa. Nyawa itu darah dan nafas, darah, jantung, dan paru-paru. Kemudian roh adalah roh manusia yang diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Itu stoknya di sana. Roh manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kalau dikasih roh laki-laki, maka jadilah laki-laki. Kalau dikasih perempuan, jadilah perempuan. Yang mengaruniakan roh laki-laki maupun roh perempuan adalah Yesus sebagai Allah dari roh segala makhluk. Bilangan 27 ayat 16. Sampai sini clear? Yang mengatakan manusia itu cuma 3 supaya cocok sama Tritunggal. Itu pengajaran super sesat, super bejat. Oke, jadi kita akan bahas ya. Jadi ada tubuh, jiwa, nyawa, dan roh ya. Kejadian 9 ayat 3 itu nyawa itu ada di dalam darah. Ya, darah hubungannya sama peredaran, berarti sama pernafasan. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau seseorang mati. Cuman dibedakan 2. Ya, seseorang mati ya toh. Agama apapun di seluruh jagat raya ini, siapapun Anda, suku apapun, bangsa apapun, ketika mati cuman ada 2 golongan. Mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16, dan atau mati dalam dosa. Dalam dosa itu yang tidak mati dalam Kristus, yang menolak akulah dia. Kita akan bahas mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 atau Wahyu 14 ayat 13. Mati dalam Tuhan. Ini yang disebut rest in peace. Ya, orang yang percaya kepada Kristus sebagai orang benar, orang yang beribadah kepada Allah yang benar. Allah yang benar di era perjanjian lama adalah Yahweh, Allah yang benar di perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Maka itu disebut orang benar. Sekarang disebut orang Kristen. Ya. Ketika mati maka jurusannya ke Firdaus. Berarti kan tubuh, apa ini daging dan tulang, kemudian jiwa, otak dan hati, kemudian nyawa, jantung ya, dan paru-paru dikubur. Dikubur boleh, dikremasi boleh. Ya. Lalu rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Rohnya kembali kepada Yesus yang mengaruniakannya dulu waktu janin umur 4-8 minggu. Maka orang Kristen, orang benar, kalau mati jurusannya Firdaus. Sementara tubuh, jiwa, dan nyawa dikubur boleh, dikremasi boleh. Wes, nunggu sampai nanti rapture kebangkitan pertama tahun 4036
4930 Masehi. Jadi nanti orang Kristen bangkit duluan ya. Bangkit duluan ya. Yang sudah jadi debu, tubuh, jiwa dan nyawa dengan kuasa Allah dibangkitkan lagi dalam bentuk tubuh rohani. Kemudian rohnya disatukan ya, dapat mahkota lalu masuk ke Firdaus, hidup kekal dalam posisi hidup kekal. Daging dan tulangnya bukan berupa daging dan tulang, tubuh ya, tubuh rohani. Yang ke surga itu kan tubuh rohani. Daging dan tulang udah nggak berlaku ya. Ini kan tubuh jasmani. Otak dan hati tidak berlaku, nanti akan digantikan ya, tapi bukan otak, bukan hati. Kemudian darah dan paru-paru digantikan, tapi bukan darah dan paru-paru. Lalu rohnya tetap sama. Jadi kita nanti di surga tetap hidup. Itu orang Kristen ya. Itu di kebangkitan pertama. Yang orang-orang yang menolak Yesus ya belum bangkit. Nah, saya mau bicara orang yang menolak Yesus, mati dalam dosa. Yang mati dalam dosa, Yohanes 8 ayat 24, semua yang menolak Yesus, biang keroknya Tritunggal. Tritunggal itu penghujat Yesus yang paling utama ya, biang kerok ya. Dan non-Kristen lainnya ya. Penghujat paling utama kan Tritunggal, itu akan masuk alam maut. Ya, tubuh, jiwa dan nyawanya dikubur, rohnya masuk alam maut. Waktu orang Kristen bangkit, dia nggak ikut bangkit. Nanti tunggu sampai penghakiman terakhir ya. Sengsara di alam maut, masuk neraka semua. Yang masuk neraka yombi tanpa nyawa, dibangkitkan tanpa nyawa. Ngeri ya Pak? Ngeri. That's it, penjelasan sangat singkat dari Pendeta HTD. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.